Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siska Husnul Afifah dengan NPM 2113023 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 3A. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video skenario pembelajaran kimia sekolah kelas 11, materi kelarutan dan hasil kali kelarutan yang sudah saya susun demi memenuhi tugas mata kuliah kimia sekolah kelas 11. Adapun kompetensi dasar, kompetensi inti, indikator pengetahuan, serta indikator keterampilan dalam skenario pembelajaran saya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Hari ini apakah sudah siap belajar? Siap Ibu. Wah, semangat sekali murid-murid Ibu ini. Sebelumnya, mari kita membaca doa dulu ya. Ketua kelas, ayo dipandu teman-temannya untuk membaca doa. Baik, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu cek kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Baiklah, semuanya hadir ya. Nah, apakah sudah ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini anak-anak? Saya Bu. Hari ini kita akan belajar kelarutan dan hasil kali kelarutan Bu. Benar sekali Riri. Hari ini kita akan belajar mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Oke, sebagai pembuka, Ibu akan berikan sebuah fenomena kepada kalian. Tugas kalian, amati fenomena yang Ibu berikan, dan Ibu beri waktu 5 menit ya. Baiklah, waktu habis, semuanya berhenti membaca ya. Nah, dari fenomena yang telah kalian baca, Ibu ingin bertanya nih, apa persamaan yang dimiliki oleh senyawa KCl dan kapur tulis? Saya ingin menjawab, Ibu. Iya, silahkan Miftah. Jadi senyawa KCl dan kapur tulis itu sama-sama garam, Bu. Kapur tulis itu mengandung garam CaCO3, Ibu. Benar sekali. Kita sudah mengetahui persamaan KCl dan kapur tulis ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, saat dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi dengan KCl dan kapur tulis? KCl larut langsung Bu, tapi kapur tulis tidak larut dan membentuk endapan Bu. Jawaban Puspa benar ya, KCl-nya larut, tapi kapur tulisnya tidak larut. Padahal keduanya sama-sama garam kan? Berarti, berdasarkan kelarutannya dalam air, manakah yang termasuk garam yang mudah larut, dan manakah yang termasuk garam yang sukar larut, anak-anak? Saya, Bu. Jadi, berdasarkan fenomena tersebut, yang merupakan garam yang mudah larut adalah KCl, dan yang merupakan garam yang sukar larut adalah kapur tulis. Tepat sekali Riri. Untuk lebih memahami materi hari ini, sekarang kita akan melakukan percobaan. Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Mari kita menuju laboratorium terlebih dahulu. Sebelum kita memulai percobaan, Ibu akan memberikan kalian selebaran yang berisi prosedur percobaan. Baca dan pahami prosedur percobaannya dengan baik ya anak-anak. Alat yang bahan dalam ada garam KCl masing-masing di masing-masing 1 gram, lalu CaCO3 masing-masing di juga tulis 1 gram dan Aquades. Jadi yang pertama itu kita perlu mengisi gas kimia sampai penuhnya dulu. Dan setelah itu kita masukkan garam yang udah dulu yaitu KCl. Dan kita buka ini. Setelah itu aduk. Langsung larut. Itu dulu siapa? Desa. Yang gede. Tidak ada 8.
Ya, jadi sampai yang kelima tidak ada lagi kalau udah isi air lagi ya, jadi kita akan melakukan coba dengan garam yang suka larut. Alhamdulillah, percobaan kita sudah selesai. Selanjutnya, pindahkan hasil pengamatan yang sudah kalian catat ke dalam tabel hasil percobaan ya. Ibu beri waktu 5 menit. Apakah semua kelompok sudah mengisi tabel hasil percobaannya? Sudah, Ibu. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Setiap kelompok, kerjakan secara teliti ya. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik, Ibu. Sudah 20 menit, waktu habis, semuanya berhenti mengerjakan. Siap, Ibu. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Untuk soal nomor 1, kelompok 1, tolong bacakan hasil pengamatan kalian. Baik, Bu. Jadi hasil pengamatan kami saat menggunakan sampel KCl saat penambahan KCl yang ke 5 gram terdapat sedikit endapan, Bu. Artinya, saat penambahan KCl yang kelima ini, tidak semua KCl dapat larut lagi dalam air. Sedangkan saat menggunakan sampel CaCO3, pada penambahan pertama saja sudah terbentuk endapan, Bu. Dan sampai penambahan terakhir, endapan yang terbentuk semakin banyak, Bu. Baiklah, itulah hasil pengamatan dari kelompok 1. Apakah ada kelompok yang hasil pengamatannya berbeda dengan kelompok 1? Sama semua, Bu. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari hasil percobaanmu, hitunglah kelarutan masing-masing sampel dan tentukan manakah sampel yang mudah larut dan manakah sampel yang sukar larut dari hasil perhitungan yang kamu dapatkan. Baik, Ibu. Jadi hasil perhitungan kelarutan sampel percobaan kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama KCl. Mol KCl yaitu 5 gram per 54 gram per mol sama dengan 0,9 mol. Kelarutan KCl itu didapatkan dari 0,9 mol per 0,02 liter sama dengan 45 mol per liter. Jadi, kelarutan KCl adalah 45 mol per liter. Yang kedua yaitu CaCO3. Mol CaCO3 yaitu 3 gram per 100 gram per mol sama dengan 0,03 mol. Kelarutan CaCO3 sama dengan 0,03 mol per 0,02 liter sama dengan 1,5 mol per liter. Jadi, kelarutan CaCO3 adalah 1,5 mol per liter. Yang merupakan garam yang mudah larut adalah KCl, sedangkan garam yang sukar larut adalah CaCO3, Bu. Bisa dilihat dari nilai kelarutan antara KCl dan juga CaCO3 bahwa kelarutan KCl adalah 45 mol per liter, sedangkan kelarutan CaCO3 hanya 1,5 mol per liter. Sehingga dapat diketahui bahwa jumlah KCl yang larut dalam Aquades 25 ml lebih besar daripada jumlah CaCO3 yang larut dalam 20 ml Aquades. Selain itu, saat melakukan percobaan tadi dapat diketahui ketika kita memasukkan KCl ke dalam Aquades sampai penambahan keempat, semuanya larut sempurna dalam air. Namun, saat penambahan kelima terbentuk sedikit endapan, sedangkan garam CaCO3 sudah membentuk endapan sejak penambahan 1 gram pertama. Artinya, endapan yang mengendap itu adalah garam yang tidak terlarut dalam air, Ibu. Benar sekali. Jadi dari kedua sampel yang kita gunakan dalam percobaan, yang merupakan garam mudah larut adalah KCl dan yang merupakan garam yang sukar larut adalah CaCO3. Bisa diketahui dari nilai kelarutannya.
Baiklah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada penambahan KCl keberapakah terbentuk larutan tidak jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh? Jadi, hasil diskusi dari kelompok 3 adalah larutan tidak jenuh terbentuk saat penambahan KCl ke 1, 2, dan 3. Larutan jenuh terbentuk saat penambahan KCl ke 4, sedangkan larutan lewat jenuh terbentuk saat penambahan KCl ke 5. Alasannya, saat penambahan KCl ke 1, 2, dan 3, KCl terlarut sempurna dan tidak membentuk endapan, sedangkan larutan tepat jenuh terbentuk saat penambahan KCl keempat karena saat itu zat pelarut melarutkan zat terlarut dalam jumlah maksimal. Bisa diketahui karena saat ditambahkan KCl lagi ke dalamnya sudah terbentuk endapan, yang artinya larutan sudah memasuki fase lewat jenuh, Bu. Benar ya jawaban dari kelompok 3. Jadi larutan tidak jenuh terbentuk ketika Qc lebih kecil dari Ksp, larutan tepat jenuh terbentuk ketika Qc sama dengan Ksp, dan larutan lewat jenuh terbentuk ketika Qc lebih besar dari Ksp. Oke, soal keempat. Berdasarkan jawaban nomor 3, jelaskan pengertian dari kelarutan. Kelompok 4, silahkan dijawab. Baik, Bu. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk larut dalam suatu pelarut, Bu. Yap, benar. Selain itu, kelarutan juga bisa diartikan sebagai jumlah konsentrasi maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam suatu pelarut. Bu, saya ingin bertanya, Oh iya, silahkan nak. kenapa kelarutan KCl dan CaCO3 dalam percobaan yang kita lakukan itu berbeda ya, Bu? Pertanyaan yang bagus, Miftah. Jadi, perbedaan kelarutan antara KCl dan CaCO3 disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan ion-ion pembentuk kedua garam tersebut dalam mempertahankan ikatannya. Saat dimasukkan ke dalam air, garam KCl akan langsung terion, dan ion-ionnya akan berinteraksi dengan molekul-molekul air. Sedangkan saat garam CaCO3 dimasukkan ke dalam air, hanya sedikit dari senyawanya yang akan terion. Hal ini terjadi karena daya tarik antar molekul CaCO3 lebih besar daripada daya tarik antar molekul CaCO3 dengan molekul air. Bagaimana, Miftah? Apakah jawaban Ibu bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tuliskan persamaan reaksi kesetimbangan garam CaCO3 di dalam air. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang kesetimbangan kan? Jadi, apakah ada yang mau mencoba? Saya ingin mencoba, Bu. Baik, Puspa, silahkan tuliskan jawabanmu di papan tulis ya. Baik, Ibu. Jadi, persamaan reaksi kesetimbangan garam CaCO3 di dalam air adalah seperti ini, Bu. Jawaban yang bagus, nak. Silahkan kembali ke tempat duduk ya. Nah, berdasarkan reaksi kesetimbangan yang telah dituliskan Puspa, apakah ada yang mau menuliskan persamaan tetapan kesetimbangan CaCO3 dalam air? Saya, Bu. Jadi, persamaan tetapan kesetimbangannya seperti ini, Bu. Iya, benar sekali. Nah, tetapan kesetimbangan inilah yang disebut tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Dari tetapan hasil kali kelarutan yang dituliskan Riri, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa itu tetapan hasil kali kelarutan? Saya, Bu. Jadi, tetapan hasil kali kelarutan adalah hasil kali konsentrasi ion-ion garam yang sukar larut, Ibu. Benar sekali, Miftah. Jadi tetapan hasil kali kelarutan atau KSP adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dari garam sukar larut dipangkatkan dengan koefisiennya ya. Karena dalam reaksi kesetimbangan CaCO3 koefisien ion Ca2+ dan ion CO3 2- adalah 1, jadi dalam persamaan tetapan hasil kali kelarutannya tidak perlu dituliskan angka satunya. Nah, dari penjelasan Miftah dan Ibu, apakah ada yang bisa menuliskan tetapan hasil kali kelarutan secara umum? Saya ingin mencoba, Bu. Baik, Puspa, silahkan tuliskan di papan tulis ya. Benar sekali jawaban Puspa. Terima kasih Puspa, silahkan kembali ke tempat duduk. Pertanyaan selanjutnya. Jika nilai kelarutan dari senyawa AXBY sebesar S mol per liter, Amanda, coba tuliskan dalam reaksi kesetimbangan tersebut konsentrasi ion-ion XA pangkat Y+ dan YB pangkat X-. Baik, Ibu.
Tadi kalian telah mengetahui apa itu hasil kali kelarutan. Sekarang coba Miftah tuliskan tetapan hasil kali kelarutan dari senyawa AXBY ya. Ya, terima kasih nak. Di mana S sama dengan kelarutan dari AXBY dalam satuan mol per liter. Sekarang coba tentukan berapa nilai KSP dari CaCO3 menggunakan rumus AXBY. Ayo, siapa yang mau mencoba? Jadi, diperoleh nilai KSP dari CaCO3 adalah 2,25 mol per liter. Jawabannya tepat sekali. Jadi dapat dilihat ya bahwa nilai KSP CaCO3 adalah 2,25 mol per liter. Nah, dari perhitungan tersebut, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan? Saya Bu, jadi hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter pelarut, sedangkan hasil kali kelarutan adalah hasil kali konsentrasi ion-ion garam dalam air, Bu. Jawaban yang bagus nak. Jadi anak-anak, dari LKPD yang sudah kalian kerjakan dan berdasarkan fenomena serta percobaan tadi, kapur tulis merupakan garam yang sukar larut dalam air, sedangkan KCl merupakan garam yang mudah larut dalam air. Hal ini dikarenakan kapur mengandung garam CaCO3 yang memiliki nilai kelarutan yang sangat kecil, seperti yang telah kita hitung tadi yaitu 1,5 mol per liter. Nilai kelarutan CaCO3 ini berbeda jauh dengan nilai kelarutan KCl yang memiliki nilai kelarutan sebesar 45 mol per liter. Dari penjelasan ibu ini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, adakah yang ingin bertanya? Apakah masih ada yang dibingungkan mengenai materi yang kita pelajari hari ini? Cukup, Bu. Baiklah anak-anak, karena jam pelajaran kita hari ini sudah habis, kita akhiri pertemuan kali ini ya. Jangan lupa pelajari lagi materi yang kita pelajari hari ini di rumah ya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu.